Benar ya Bapa, kami berseru kepadamu, termasuk kami berseru kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Bahkan juga kepada Roh Kudus, agar Allah Tritunggal menambahkan iman kami, menambahkan pengertian kami akan firman Tuhan, sehingga kerohanian kami bertumbuh, iman kami kepada Tuhan semakin kuat, bukan karena kami, tapi karena Tuhan yang terus bekerja dan memakai kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sebentar akan merenungkan firman-Mu, sertai hamba-Mu, sertai semua anak-anak-Mu Bapa, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu dengan baik. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kita akan membaca Hakim-Hakim 13 ayatnya 1-25, tapi untuk mempersingkat waktu saya akan membacakan beberapa ayat untuk saudara-saudara sekalian. Pasal 13 kitab Hakim-Hakim ayat 3 sampai ayat 5. Ayat 3 sampai ayat 5 firman Tuhan demikian. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang kau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Ayat 5. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Filistin, orang Israel dari tangan orang Filistin. Ayat 11 dan 12. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup dan anak itu dan tingkah lakunya? Terakhir ayat 16 sampai 20. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahankanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu, lalu diperbuatnya keajaiban sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Terakhir 25. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahanedan yang terletak di antara Zora dan Estaol. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca dan merenungkannya untuk kehidupan kita. Saudara, kita akan belajar mengenai nasir Allah. Jadi saudara, yang dibicarakan di dalam ayat ini adalah mengenai Simson atau Samson, seorang nasir Allah. Apa itu seorang nasir Allah? Saudara, seorang nasir adalah seorang yang dikhususkan untuk Tuhan, ya, dikhususkan untuk Tuhan. Nah, ketika mengkhususkan diri untuk Tuhan itu ada dua macam, ya, ada dua macam. Yang pertama, karena diri orang itu yang
bernasar untuk Tuhan. Minggu lalu kita sudah mendengar dalam ibadah kita khotbahnya mengenai Yefta, ya. Yefta yang bernasar bagi Tuhan. Jadi saudara, orang yang bernasar itu pada waktu itu dia menjadi seorang nasir Allah. Dan nasarnya itu harus digenapi. Saudara boleh mendengar kembali khotbah minggu lalu dari channel YouTube kita, ya. Saudara, di Perjanjian Baru itu ada seorang tokoh yang bernama Paulus. Ketika dia mengalami masalah, ya, mengalami masalah dengan orang-orang Kristen Yahudi, ya. Orang Kristen Yahudi itu juga masih mengajak-ngajak orang Yahudi lain yang belum percaya untuk apa? Memberikan isu, memberikan fitnah bahwa Paulus mengajarkan orang-orang percaya kepada Yesus itu untuk mengabaikan hukum Taurat, ya. Saudara nanti baca di rumah Kisah Rasul pasal 18. Ya. Lalu akhirnya Paulus diperhadapkan di sidang Yerusalem, ya, diperhadapkan di hadapan rasul-rasul yang lain. Mau di apa? Mau disidang. Bahkan sudah kalau membaca Kisah Rasul ada orang yang apa? Sebagian orang Yahudi yang belum percaya Tuhan untuk apa? Bersumpah demi Tuhan untuk apa? Membunuh Paulus. Ada yang sampai begitu. Jadi karena bencinya kepada Paulus, seolah-olah Paulus itu mengabaikan hukum Taurat. Akhirnya Paulus apa? Bernasar bagi Tuhan. Ya, Paulus seorang rasul. Tapi pada waktu Paulus bernasar bagi Tuhan bahwa berita tentang Paulus itu tidak benar. Karena itulah Kisah Rasul 18 mengatakan itu. Dan ketika Paulus bernasar, maka Paulus apa? Menggunting rambut kepalanya. Ya, saudara bisa lihat di Bilangan pasal 6, aturan Taurat dalam Bilangan 6 itu adalah kalau orang bernasar bagi Tuhan karena dirinya, dia harus menggunting rambut kepalanya dan sebagai tanda bahwa dia sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, saudara, inilah seorang nazir. Jadi seorang nazir adalah seorang yang karena dirinya mau bernasar bagi Tuhan. Dan karena itu Alkitab mengatakan kalau orang bernasar dia harus menggenapinya. Jadi nggak boleh main-main. Karena itu saudara dan saya tidak boleh main-main dengan ucapan mulut kita. Ya, kadangkala saudara kita bicara kepada orang-orang di sekitar kita mungkin karena meragukan diri kita, maka kita ngomong, saya bersumpah, saya berani bernasar. Wah, ketika saudara mengucapkan itu, saudara bagaimanapun juga itu saudara, perkataanmu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, orang-orang Israel di zaman dulu kalau mereka mengucapkan itu, saudara, mereka tidak berani untuk apa? Melanggarnya. Mereka akan betul-betul melakukannya. Nah, yang kedua adalah orang yang ditentukan atau dipilih oleh Tuhan. Nah, inilah salah satunya adalah Simson atau Samson. Samson adalah orang yang memang dipilih oleh Tuhan, memang melalui ibunya. Tuhan datang, engkau memang mandul tidak beranak, tapi mulai sekarang engkau akan melahirkan seorang anak. Dia akan menjadi seorang nazir bagi Allah. Jadi saudara, Simson tidak tahu apa-apa. Dia dikandung oleh ibunya, ya tentu dari pasangan suami istri. Lalu kemudian dia dilahirkan. Dia tidak tahu apa-apa, tapi dia sudah dikhususkan bagi Tuhan. Nah, saudara, di Perjanjian Baru ada orang yang sama yang dari lahirnya, dari kandungan sudah ditentukan oleh Tuhan, sudah dipilih oleh Tuhan sebelum kelahiran Yesus. Siapa dia? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis melalui papa mamanya, ya sebagai imam pada waktu itu, ya Zakaria yang saudara, yang menjalankan tugas masuk ke ruang Maha Kudus.
bertemu dengan malaikat Tuhan, ya, malaikat Gabriel, memberitahukan engkau akan melahirkan seorang anak, ya, kepada Elisabeth mamanya, ya, istri dari Sakaria. Tuhan juga berbicara, dan anak yang akan dikandung yaitu diurapi oleh Roh Kudus sejak dalam kandungan, dan kau tidak boleh minum minuman yang memabukkan atau minum anggur ataupun makan makanan yang haram. Nah, saudara, Yohanes Pembaptis dari sejak dalam kandungan sudah dipilih oleh Tuhan, seorang nasir Allah. Jadi saudara, disinilah kita melihat ada dua macam seorang nasir itu. Yang pertama, orang itu mungkin sudah dewasa atau sudah punya pengertian, lalu dia bernasar bagi Tuhan. Nah, ketika bernasar itu dia sudah menjadi seorang nasir Allah. Nah, ketika dia sudah menggenapi nasarnya, dia sudah selesai. Tapi untuk Simson, ya, dan juga untuk Yohanes Pembaptis, ya, dari dalam kandungan sudah dipilih oleh Tuhan sampai selesai, sampai mereka menyelesaikan tugasnya, sampai mati. Itu dari sejak lahir sampai mati dia seorang nasir Allah. Jadi agak berbeda, ya, agak berbeda. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengenai nasir Allah ini kita harus tahu satu hal. Seorang nasir itu bukan berarti dia orang Nazaret, bukan. Ya. Saudara, seringkali ada orang Kristen yang keliru, ya. Karena kata-katanya hampir mirip, nasir sama Nazaret. Nah, dianggap Nazaret itu akar katanya dari nasir. Bukan, bukan. Saudara, jangan samakan. Saudara, kalau ingat perjanjian baru, apa itu? Orang-orang mengatakan, apakah ada sesuatu yang baik keluar dari Nazaret? Ingat enggak, saudara? Apakah ada sesuatu yang baik itu berasal dari Nazaret? Orang menyindir siapa? Menyindir Yesus yang disebut sebagai orang Nazaret. Seolah-olah adakah sesuatu yang baik dari Nazaret? Jadi saudara, jangan samakan itu. Jadi seorang nasir bukan orang Nazaret. Nah, kadang-kala ada orang yang mengkait-kaitkannya, Yesus pun seorang nasir Allah. Saudara, memang betul saudara, Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus, ya. Jadi Maria memang nanti melahirkan Yesus, tapi kembali lagi bukan dari Maria, bukan juga dari Yusuf, itu semua dari Tuhan. Itu berbeda dengan Simson ataupun dengan Yohanes Pembaptis. Jadi saudara, jangan kaitkan ke hal itu. Nah, mari kita lihat bersama-sama apa itu nasir Allah. Tentu saudara, kita ingat kembali tadi katakan dikhususkan bagi Tuhan. Saudara, apa maksud dikhususkan bagi Tuhan ini? Saudara, kita bersyukur ya pada waktu Manoah, ya, bertemu kembali dengan malaikat Tuhan. Kemudian sebelumnya istrinya yang bertemu lalu memberitahukan kepada Manoah. Lalu Manoah katakan, saya akan minta kalau bisa orang itu juga ketemu lagi, supaya saya mau tahu bagaimana. Dan akhirnya doa dari Manoah dikabulkan oleh Tuhan. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kembali kepada Manoah. Lalu Manoah katakan, tunggu sebentar, aku akan menahan kamu. Aku mau menyediakan hidangan bagi kamu. Di ayat yang ke-16, sekalipun kamu memberikan hidangan, tidak akan kuterima, kecuali kamu mempersembahkan korban bakaran buatku di atas mezbah. Saudara, kita lihat di sini, saudara, Alkitab kalau saudara baca dengan baik-baik, saudara mengerti beberapa prinsip-prinsip Alkitab. Prinsip Alkitab itu tidak pernah berubah. Aturan yang Tuhan tetapkan akan Tuhan lakukan juga. Ya. Jadi saudara, malaikat Tuhan ini enggak sembarangan. Ya. Karena itu disebut malaikat Tuhan, itu dalam huruf besar kata Tuhannya. Itu adalah bagian, itu adalah penampakan Yesus di perjanjian lama. Itu adalah teofaninya Yesus Kristus. Saudara, pada waktu saya khotbah mengenai panglima bala tentara Tuhan yang apa?
dilihat oleh Yosua, ya, tanggalkan kasutmu, tempat di mana engkau berdiri itu suci adanya. Langsung Yosua menanggalkan kasutnya. Karena apa? Itu adalah teofani dari Yesus Kristus, malaikat Tuhan. Saudara, Abraham pernah melihat ada 3 orang berjalan menghampiri Abraham. Abraham sadar ini malaikat dari Tuhan, 3-tiganya. Tunggu sebentar, aku akan mengolah korban buat kalian. Hanya apa? 3 malaikat itu menyanggupi dan mempersilakan Abraham mengolah korban untuk mereka. Akhirnya apa? Setelah diolah, akhirnya apa? Itu diterima oleh Tuhan. 3 disebutnya 3 orang disebutnya di situ. Tapi Abraham tahu, sadar ini malaikat Tuhan. Nah, itulah Tritunggal yang ada dalam Perjanjian Lama. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, karena itulah kita lihat ya, malaikat Tuhan akhirnya apa? Setelah Manoah mempersembahkan korban itu, maka saudara, malaikat Tuhan itu naik ke langit dalam nyala api mezbah itu. Itu artinya apa? Tanda Tuhan berkenan kepada persembahan orang tersebut. Saudara, Manoah sebelumnya nggak tahu bahwa dia itu malaikat Tuhan. Syukur ya saudara, Tuhan itu penuh anugerah. Tuhan itu penuh anugerah. Seringkali kita itu tidak tahu. Kita tidak tahu bahwa apa yang kita katakan itu berdosa. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu berdosa. Dan kadang-kala saudara, kita tidak tahu juga bahwa apa yang ada dalam motivasi hati kita itu begitu berdosa. Tapi Tuhan penuh anugerah. Tuhan tetap mempersilahkan Manoah, tidak usah kamu menyediakan hidangan, persembahkanlah korban bagiku, bagi Tuhan. Nah saudara, Tuhan menyatakan anugerahnya sehingga apa? Manoah tidak dibinasakan. Itulah ketika mengerti malaikat Tuhan naik ke atas dalam nyala api mezbah, Manoah berseru, kita celaka, kita mati. Hanya istri yang katakan, kalau Tuhan tidak berkenan kita sudah mati dari tadi. Tapi kita masih hidup, berarti apa? Tuhan berkenan kepada kita. Saudara, sekali lagi, prinsip yang tidak berubah dalam ajaran Alkitab adalah apa? Tuhan mengikuti aturan yang dibuatnya. Saudara, seringkali ada orang-orang yang apa saudara, yang berbuat ataupun mengajarkan hal-hal yang seringkali apa? Mengubah ajaran firman Tuhan. Coba kita lihat, Yesus ketika menyembuhkan seorang sakit kusta, ya itu tercatat di Matius pasal 8. Orang kusta itu disembuhkan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada orang itu? Beritahukan kepada banyak orang. Supaya apa? Bersaksi bagi nama Tuhan. Puji-pujilah nama Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Begitu? Saudara, bukan berarti orang kalau sudah disembuhkan Tuhan tidak boleh bersaksi. Bukan. Bukan berarti orang yang sudah disembuhkan itu tidak boleh memuji Tuhan. Bukan. Apa yang Tuhan Yesus katakan pertama kali ketika orang kusta itu sembuh? Tunjukkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah apa yang kau harus persembahkan sebagai tanda bahwa kamu sudah tidak najis, bahwa kamu sudah tahir di hadapan Tuhan. Itu yang Yesus ngomong pertama kali. Baik kepada satu orang kusta ataupun kepada 10 orang kusta itu. Ya. Yang ternyata satu orang yang kembali itu orang Samaria, berterima kasih kepada Tuhan. Saudara, Yesus sendiri mengajar kepada orang yang telah disembuhkan itu untuk apa? Memberikan korban kepada Tuhan. Jadi saudara, prinsip firman Tuhan tidak pernah berubah. Sekali lagi sebagai orang Kristen, saudara dan saya tidak boleh dengan gampangnya mengubah-ubah ajaran Alkitab, tidak boleh. Tuhan sendiri tidak pernah mengubahnya. Tuhan sendiri konsisten mengikuti aturan yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa Israel.
Jadi saudara, di sini kita lihat namanya apa? Integritas dalam diri Tuhan. Ya, Tuhan tidak bisa dipermainkan oleh setiap kita. Nah saudara, orang Kristen adalah orang yang juga sudah dikhususkan oleh Tuhan. Saudara dan saya semua dikhususkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus dalam iman kita kepada Tuhan. Dan ada 2 sakramen yang kita ikuti sebagai orang Kristen. Pertama, sakramen baptisan kudus. Saudara, dengan mengaku percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, kita mengakui kita orang berdosa yang membutuhkan anugerah pengampunan lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saudara, kita dibaptiskan. Aku percaya. Nah, baptisan kudus ini juga adalah pengganti dari apa? Sunat di Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Lama punya dua upacara yang penting. Pertama, sunat. Sunat kepada Abraham ketika Tuhan sudah menyatakan perjanjiannya, Abraham, kamu sekarang harus disunat, dan semua anak, semua laki-laki di rumahmu semua harus disunat. Itu jelas. Sunat itu adalah di Perjanjian Lama sebagai apa? Tanda sebagai umat Tuhan. Nah, di Perjanjian Baru baptisan adalah tanda sebagai umat Tuhan. Itu kita juga ada baptisan anak, karena anak-anak yang berumur 8 hari pun disunat. Ya. Jadi kalau mengerti kesinambungan, gereja nggak bikin ajaran-ajaran yang macam-macam. Ada gereja nggak mau baptisan anak. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti hubungan antara baptisan dengan sunat. Ya. Nah, saudara, lalu jangan dikait-kaitkan yang lain-lain lagi. Sampai akhirnya apa? Gereja-gereja ada yang ngajar lagi, kalau dibaptis di Sungai Yordan lebih manjur lagi, karena Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ini ajaran udah ngawur lagi. Karena saya pernah ketemu sama orang itu, lebih manjur lagi kalau Yohanes membaptis, yang membaptis kamu di Sungai Yordan. Langsung dia enggak bisa apa-apa. Kacau itu orang, ya. Kacau itu. Prinsip Alkitab jangan diubah-ubah oleh pengertian kita sendiri, ya. Yang kedua, perjamuan kudus. Nanti kita akan menerima perjamuan kudus. Roti dan anggur itu adalah lambang dari tubuh dan darah Tuhan. Mengapa perjamuan kudus? Perjamuan kudus itu, saudara, yang menggantikan atau memenuhi dari apa? Perayaan Paskahnya orang Yahudi. Sebelum mereka keluar dari Mesir, Tuhan katakan, engkau harus merayakan Paskah hari ini sebagai tanda bahwa kamu telah dibebaskan oleh Tuhan. Nah, karena itulah mengapa kita perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu adalah kelanjutan dari perayaan Paskah dalam Perjanjian Lama. So itulah Yesus Kristus pun merayakan Paskah bersama murid-murid, dan akhirnya dia apa? Mengambil roti, memecah-mecahkannya, kemudian juga mengambil anggur, mengambil cawan anggur, membagikannya kepada murid-murid. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan di dalam darahku untuk pengampunan dosa. Jadi saudara, perjamuan kudus adalah penggenapan Paskah dari Perjanjian Lama. Nah, kalau kita mengerti hubungan ini, ya sudah selesai. Lalu sakramen itu jangan ditambah-tambah yang lain. Memang ada gereja yang menambah-nambah lagi, menjadi ada sakramen-sakramen yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak perlu. Kita ikutin saja prinsip ajaran Alkitab. Sudah, titik, selesai, ya. Nah, saudara, sebagai orang Kristen, kita sudah belajar juga apa? Alat-alat anugerah, ya. Pada waktu Gideon, ya, akhirnya apa? Membuat baju efod dari emas. Saudara sudah mendengarkan khotbah saya itu. Waduh, luar biasa. Saudara, itu alat anugerah, ya. Alat anugerah jangan menjadi penggantinya Tuhan. Orang Israel dulu di zaman Nabi Imam Eli pakai tabut Tuhan,
Tuhan menyertai kita, tabut Tuhan dibawa untuk berperang. Akhirnya apa? Tabut Tuhan, mereka kalah dan tabut Tuhan diambil sama orang Filistin. Saudara, itu mengajarkan orang Israel, jangan kamu menggantikan Tuhan dengan alat anugerah. Jangan. Saudara, nanti kita nerima perjamuan. Nah, ada gereja yang bawa perjamuan itu untuk apa? Orang sakit supaya makan perjamuan, minum anggur. Saudara, Alkitab mengatakan di Korintus, orang yang dengan tidak layak, dengan cara tidak layak, tidak mengakui tubuh dan darah Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Itu jelas di Korintus. Itu prinsip itu tidak boleh diganti-ganti sama pengertian kita. Hanya pemahaman tahyul-tahyul masuk ke dalam pemahaman Kristen. Ini semua bahaya bagi orang Kristen. Saudara, kalau saudara datang ke rumah saya, ngobrol-ngobrol, lalu saya sajikan air minum. Ya. Air minumnya itu adalah satu ditaruh di gelas kristal yang bagus sekali, yang mahal. Yang satu lagi aqua gelas gitu ya. Aqua apa? Ya, aqua gelas ya, betul ya. Pakai plastik. Saya sajikan. Tapi ingat, yang di gelas ini, yang murahan ini bening karena apa? Bersih semuanya. Saudara langsung bisa lihat airnya bersih. Tapi yang di kristal itu walaupun airnya bersih, gelas kristalnya itu kotor. Di luar dan dalamnya kotor. Saudara mau ambil yang mana? Di gelas plastik atau gelas kristal? Saya percaya saudara langsung akan mengambil gelas plastik untuk minum dari situ. Tidak mungkin mau ambil dari gelas kristal. Karena apa? Gelas kristalnya kelihatan apa? Kelihatan jorok, kotor. Saudara, di hadapan Tuhan, saudara dan saya kalau mau dipakai oleh Tuhan, harus suci adanya. Harus bersih, itulah artinya dikhususkan untuk Tuhan. Bagaimana kita bisa terus bersih? Baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Baca, lakukan, renungkan firman Tuhan. Lakukan juga. Beribadah, bersekutu, layani Tuhan. Bisa dipakai oleh Tuhan menjadi bejana yang mulia. Bejana yang mulia. Saudara, bejana yang mulia itu kata mulia. Saya pernah khotbah ini di satu gereja. Apa itu mulia? Mulia kalau dalam Alkitab, saudara, kemuliaan Tuhan itu betul-betul saudara dan saya tidak mungkin bisa memandang dari mata. Semua akan buta dan kita akan lenyap. Mulianya Tuhan itu cemerlangnya luar biasa. Dan apa saudara? Itu seperti batu kristal yang luar biasa. Batu-batu permata disebutkan di dalam kitab Wahyu luar biasa. Ya. Saudara, kemuliaan Tuhan itu suatu yang luar, yang hebat sekali, ya. Bukan suatu yang apa? Ya, sorry ya, saudara, kadang-kadang gereja-gereja itu pakai apa? Pakai lampu-lampu disco, itu mulia? Bukan, mulia itu bukan itu. Ya. Saudara, seringkali konsep Kristen itu sudah diputar balik, bahkan diselewengkan oleh banyak orang yang tidak mengerti belajar Alkitab dengan baik. Yang kedua, orang yang sudah dikhususkan oleh Tuhan harus dipersiapkan dan dididik dalam Tuhan. Itu jelas. Karena itulah Manoah, saudara, suami dari perempuan ini, aku ingin ketemu dengan orang itu. Walaupun sudah dikasih tahu, saudara, persiapan-persiapan apa kepada istrinya. Persiapan tubuh fisiknya, yaitu apa? Pola makan, tidak minum anggur atau yang memabukkan dan tidak makan yang haram. Saya ingat Yohanes Pembaptis. Tuhan juga bicara, Gabriel juga bicara kepada Elisabeth dan juga kepada Zakaria. Jangan minum anggur,
dan jangan minum yang memabukkan, dan jangan makan makanan yang haram. Ketika membaca ayat ini, sudah ayat 4, saya ingat kepada siapa? Daniel dan 3 temannya. Di Babel mereka adalah keturunan bangsawan, mereka orang pinter, dipilih menjadi apa? Orang-orang yang nanti akan dididik oleh Babel. Dikasih makan makanan yang luar biasa, makanan kerajaan. Saudara, kalau kita ingat kalau pergi menghadap presiden ke istana, saudara mungkin pikirannya apa? Makanannya pasti bergizi, ya kan? Pasti banyak vitamin, begitu kan pikirannya. Tapi kalau saudara tahu makanan mewah di Babel itu semuanya boleh katakan haram. Haram menurut hukum Taurat, ya. Bisa makan kuda, daging kuda, ya. Termasuk memang ada susu kuda juga. Oh, enggak, bagus susu kuda, apalagi kuda apa NTT. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya tidak membahas masalah-masalah itunya. Tapi untuk Daniel dan 3 temannya ini, mereka mau mengkhususkan diri, tidak makan makanan raja, tidak minum minuman yang dihidangkan untuk raja. Memang mereka tidak mau gambling kepada pemimpin penyedia makanan itu. Ujilah, cobalah kepada kami sekian lama. Kalau ternyata badan kami tidak sehat dan kami kelihatan lemah lesu, maka perlakukanlah menurut apa yang kamu pikirkan. Tapi ternyata apa saudara? Luar biasa. Walaupun cuma makan tanda petik sayur-sayuran dan minum air putih, Daniel dan 3 temannya menjadi sehat dan lebih pinter dari semua yang lain. Tapi waktu saudara membaca Daniel itu, jangan saudara berpikir, nah ini cacai ini. Ini mutih ini. Berarti cacai dan mutih itu membuat kita pinter. Salah saudara. Saudara, pikiran kita jangan sederhana begitu. Kalau dianggap Daniel dan 3 temannya tidak makan daging-daging, ya istilahnya tidak makan daging, dengan cuma makan sayur, dengan minum air putih saja menjadi sehat, menjadi lebih pinter. Saudara, tidak boleh begitu. Saudara baca Alkitab baik-baik, Tuhan yang membuat mereka sehat, Tuhan yang membuat mereka pinter. Ngerti enggak? Jangan karena cacai sama mutih membuat pinter dan sehat. Salah itu. Karena kalau orang Kristen saudara terlalu gampang memudahkan. Oh, ini benar ini cacai, ini benar ini mutih. Saudara, kesehatan itu dari Tuhan, kepandaian itu dari Tuhan. Ya, jangan disamaratakan semua. Ya, jadi saudara menafsirkan Alkitab, mengartikan ayat-ayat Alkitab itu jangan sembarangan. Jangan pakai konsep dari luar dimasukkan ke Alkitab, jangan. Saudara harus menggali pengertian Alkitab itu untuk menjadi pengertian kita. Itu namanya memahami firman Tuhan. Ciri khas khusus untuk Simson, rambut kepalanya tidak boleh kena pisau cukur. Saudara langsung berpikir, Simson itu gondrong sekali ya. Kalau dari kecil nggak pernah kena pisau cukur, berarti ketika sudah dewasa panjangnya berapa meter rambutnya. Nah, sudah jangan pikiran begitu juga. Tuhan itu yang menumbuhkan rambut. Tuhan itu yang juga mengatur rambutmu, betul kan? Kita tidak tahu Simson itu rambutnya lurus atau keriting-keriting, betul kan? Gak tahu, sudah. Karena Alkitab gak mencatat. Ya. Nanti kemudian kalau ternyata tidak pernah kena pisau cukur, ternyata apa? Rambutnya Simson juga mungkin cuma hanya segini saja, gimana? Ya gak tahu kita. Karena Tuhan yang berkuasa. Yang jelas orang tuanya taat kepada perintah Tuhan. Tidak boleh rambut kepalanya kena pisau cukur. Nanti berapa minggu lagi kita akan berbicara mengenai Simson. Ya. Karena nggak kena pisau cukur, diituin
di orang-orang Filistin pengen tahu dari mana kekuatan Simson. Akhirnya dia jatuh ke tangan Delila. Sejak dari kecil rambutku, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Akhirnya apa? Digunting rambutnya. Langsung kekuatannya gak ada. Saudara, nanti kita akan renungkan bagian itu. Tapi saudara, mari kita lihat bersama-sama, harus ada persiapan yaitu apa? Yang terpenting adalah ini, the way of life. Bagaimana cara hidup Simson? Bagaimana tingkah lakunya? Nah, ini yang penting, bukan bicara mengenai rambutnya gondrong atau tidak. Jangan bicara itu. Ya. Nah, saudara, the way of life yang dikatakan ini apa? Berpegang pada perintah Tuhan. Bersyukur ya, saudara, Manoah hanya tahu kami bukan sekedar nanti punya anak, istrinya melahirkan anak, sudah khusus Tuhan. Lalu apa? Tidak diatur hidupnya, tidak bisa. Saudara, kita ini bukan binatang loh. Anak ayam menetas, langsung dia bisa cari makan, betul kan? Cari biji-bijian, kadang-kadang bisa cari cacing gitu. Memangnya ibunya cariin, ketok-ketok dulu. Ini gua kasihkan. Memang ada sebagian burung hewan memberikan dari mulutnya, dari paruhnya untuk anak-anaknya, seperti Raja Wali. Tapi untuk anak ayam tidak. Langsung anak ayam itu bisa cari. Tapi beda dengan kita manusia. Anak kita harus terus dididik, harus terus diarahkan, the way of life. Suatu hari seorang pendeta didatangi jemaahnya. Pak Pendeta, nanti kita Holy Land Tour. Pergi ke Holy Land Tour. Wah, menyenangkan bukan? Nanti kita akan pergi ke Gunung Sinai. Di Gunung Sinai nanti saya akan membacakan 10 hukum Allah. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Waduh. Jemaat ini pikirnya, wah pendetanya pasti seneng ini punya jemaat yang begini. Ternyata pendetanya datar-datar. Saya mau kasih opsi yang lain buat kamu. Loh, apa ini Pak Pendeta? Daripada susah-susah kita terbang ribuan kilometer ke Yerusalem, nanti setelah itu kita memang berjalan lagi berapa kilometer ke Gunung Sinai, kita naik lagi ke sana. Aku mau memberikan kepada kamu satu hal yang lebih praktis lagi. Sekarang nanti kamu pulang ke rumahmu, masuk ke kamarmu, baca 10 hukum Allah, setelah itu lakukan perintah Tuhan. Itu lebih praktis. Sekarang banyak orang Kristen bangga-bangga. Aku sudah ke Holy Land. Aku sudah pergi ke tempat di mana Yesus disalibkan dan sebagainya. Apa bangganya sih kamu lihat itu? Saudara tidak tahu bahwa banyak tempat di situ itu sudah berubah. Banyak yang sudah berubah. Apa gunanya? Bukit Tengkorak pun itu tafsiran dari orang di abad ke-20. Abad ke-20 yang menafsirkan itu orang Inggris. Itu akhirnya menjadi apa? Itu menjadi ekonomi saja. Ekonomi. Karena itu Tuhan katakan kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Engkau melihat Gunung Sinai, ini kalau nggak salah Gunung Sinai ini mau bangun sama Mesir atau Arab Saudi untuk dibangun hotel mewah di situ. Apakah betul? Kita tidak pernah tahu di mana betul-betul Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa. Sedangkan mayat Musanya pun Tuhan sembunyikan kok, betul kan? Karena kalau mayat Musa dimakamkan oleh orang Israel, pasti tempat makam Musanya menjadi apa? Tempat untuk penyembahan. Tidak lagi ingat kepada Tuhan, tapi apa? Mengagung-agungkan Musa. Musa dijadikan Allah daripada Allah sendiri. Pasti itu kecenderungan manusia. Hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Yang terpenting itu
hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Saudara, lokomotif uap. Saudara tahu kereta api uap itu. Saudara, kalau ada air, tidak akan bisa jalan. Kecuali airnya itu sudah dipanaskan sampai begitu panas dan menghasilkan uap yang besar. Baru disitulah kereta api itu bisa berjalan, lokomotif itu. Saudara, kita sudah merenungkan mengenai Gideon. Baju efod emas. Gideon memimpin suatu gerakan, tapi akhirnya diakhiri dengan monumen. Gerakan tidak ada artinya lagi kalau akhirnya hanya menjadi monumen. Percuma. Kalau saudara dan saya tidak digerakkan oleh Roh Tuhan, semangat terus melayani Tuhan, percuma. Gereja ini juga percuma. Gedung ini cuma hanya tempat di mana kita berkumpul. Tapi kalau di dalamnya orang-orangnya tidak punya hati yang digerakkan oleh Roh Tuhan, percuma. Percuma. Kita tidak mungkin bisa menjadi orang yang dikhususkan bagi Tuhan. Saudara, sebagai orang Kristen kita harus punya ketiga-tiganya ini. Right thinking, right motive, right action. Ortodoksi, ortopati, ortopraksi. Berpikir benar itu ortodoksi. Bertindak benar itu ortopraksi. Bermotivasi benar itu ortopati. Karena ketiga-tiganya ini ada dalam diri manusia sebetulnya. Karena dicipta menurut gambar Allah. Kita punya pikiran, kita punya kehendak, kita punya perbuatan. Manusia bisa berbuat. Maaf saudara kalau mau ngomong, binatang itu berbuat menurut instingnya. Tapi manusia berbuat berbeda. Manusia berbuat itu menurut pikirannya dan yang terpenting menurut motivasi hatinya juga. Tiga-tiganya harus ada. Tiga-tiganya ini harus sesuai. Ini semua harus Roh Kudus yang memimpin dan menerangi kita lewat firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau tidak ditolong oleh Roh Kudus, tidak juga diterangi dengan firman Tuhan, Roh Kudus yang menerangi kita dengan firman Tuhan. Saudara, kita bisa saja kita pikirannya benar, tapi motivasinya nggak benar, sehingga tindakannya nggak benar. Bisa juga kita motivasinya benar, tapi pikirannya nggak benar, sehingga tindakannya nggak benar. Nah, ketiga-tiganya ini harus bersatu, selaras berjalan bersama-sama. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki bagi orang-orang yang dikhususkan bagi Tuhan, termasuk kita orang percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang akan terus menolong kami, mengajar kami bagaimana seharusnya kami menjadi orang percaya. Orang Kristen adalah orang yang sudah dikhususkan oleh Tuhan. Dan biarlah kami juga mau untuk diperlengkapi, dididik oleh Tuhan, supaya kami bisa menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Berkatilah ya Bapa firman-Mu bagi kami semua. Biarlah Tuhan sendiri akan terus berbicara kepada setiap anak-anak-Mu Bapa lewat firman yang telah kami dengar bersama. Dengar doa kami, dan kami sebentar lagi akan memasuki perjamuan kudus. Tuhan layakkan kami semua yang sudah dibaptis dewasa dan disidi, dan apalagi kami sudah mempersiapkan diri dengan baik, sehingga dengan demikian kami boleh dikuatkan oleh Tuhan dan diteguhkan untuk terus mengikut Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan lagu yang sudah dipersiapkan.